Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Mohon dijelaskan bagaimana agar rasa malu ini selalu hidup dalam hati kita dan bisa menjadi rem yang jitu untuk menjaga perilaku kita dari hal-hal yang tidak baik. Ya, Nabi kita berpesan, istahyu minallahi haqqal haya. Coba dibaca itu. Halaman 7. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahyu minallahi haqqal haya'i. Qulna ya Nabiyallah inna lanastahyi walhamdulillah. Qala laisa dzaka walakin al-istihya'u minallahi haqqal haya'i an tahfadzar ra'sa wa ma wa'a wa tahfadzal batna wa ma hawa wa tatazakkaral mauta wal bila wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya yakni minallahi haqqal haya'i. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Kami berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami malu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan begitu, tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu itu ialah kamu menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya. Kamu menjaga perut dengan segala isinya, dan hendaklah kamu mengingat mati dan kehancuran, dan orang yang menghendaki akhirat dengan meninggalkan kemewahan dunia. Barang siapa yang berbuat demikian, maka sungguh ia telah malu, yakni kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Malu itu tempatnya di mana toh? Apakah di mata atau di badan? Tempat malu itu di mana? Itu di hati tempat malu. Ya, maka dijaga hatinya. Kita hidup di dunia ini amanah hidup dari Allah itu untuk ibadah kepada Allah. Sudah diciptakan oleh Allah, dijamin segalanya oleh Allah. Kewajiban kita untuk ibadah, seluruh aktivitas hidup kita harus ada nilai ibadahnya. Maka ini penting untuk kita jaga. Orang yang menjalani hidup ini tanpa mengingat Allah, jauh dari petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya, meski masih bernafas, hakikatnya di sisi Allah sudah tidak dianggap hidup, karena dia telah keluar dari tujuan penciptaannya. Manusia itu kan diciptakan untuk ibadah. Kalau ada orang yang bermaksiat kepada Allah, dia tidak malu berarti kepada Allah. Meski masih bernafas, namun sudah tidak dianggap hidup oleh Allah, karena tujuan hidupnya tidak terpenuhi. Maka melalui salah satu sabdanya, Nabi kita berpesan kepada umat beliau, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu.
Para sahabat menjawab, ya Nabi Allah, inna lanastahyi walhamdulillah. Sesungguhnya kami ini sudah malu pada Allah dan alhamdulillah. Ternyata malu yang dikehendaki oleh Rasul beda dengan apa yang dipikirkan oleh sahabat-sahabat beliau. Karena Nabi berpesan, laisa zaka, bukan begitu malu itu, tetapi walakin al-istihya minallah haqqal haya antah pada ra'sa wa mawa'a. Nah, bagaimana biar kita malu? Sesuai dengan pesan Nabi, yang pertama, jaga kepala kita beserta apa yang ada di dalamnya. Artinya pola pikir kita dijaga. Harus berpikir benar. Berpikir benar berarti sesuai dengan Quran dan Sunnah. Banyak orang karena mendapatkan amanah sesuatu dari Allah, mungkin pangkat, jabatan, harta, itu kemudian dia menjadi sombong. Dengan pangkatnya dia sombong, dengan hartanya dia sombong, dengan pendidikannya yang tinggi banyak orang yang menjadi sombong, sehingga isi kepalanya tidak berkualitas. Meski punya pangkat, punya harta, punya pendidikan yang tinggi, tidak menyadari bahwa itu semua adalah titipan Allah, bahwa itu semua amanah dari Allah. Meski secara lahir otaknya cerdas, namun kalau dia jauh dari Allah, maka otaknya tidak berkualitas. Karena Allah tidak akan melihat pangkat, jabatan, bentuk fisik kita, kekayaan kita ketika di dunia. Bukan itu yang dilihat Allah. Maka dengan apa yang Allah titipkan, sadari betul ini amanah dari Allah. Jangankan pangkat, harta, pendidikan yang tinggi, setiap apa yang keluar dari lisan kita itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pendengaran juga ada pertanggungjawaban, penglihatan, hati, semua yang ada pada kita ini akan dihisab oleh Allah. Masa Allah sudah ciptakan kita, titipkan semuanya, menjamin rezeki kita, terus kita bermaksiat kepada Allah, ini kan tidak punya malu namanya. Maka malulah pada Allah. Cara yang pertama, jaga isi kepalanya. Jangan hanya dijaga sisi luarnya saja. Yang lebih penting apa yang ada di dalam kepala ini. Biasanya manusia itu kan hanya fokus penjagaan sisi luarnya saja, karena takut cedera, takut sakit. Apa yang di dalam tidak dipikir, padahal itu lebih penting, akan membawa seseorang selamat dunia akhirat. Kalau sisi luarnya itu tidak akan ditanya oleh Allah nanti. Apa yang ada di kepala, isinya itu yang harus dijaga dengan baik. Sisi luar terkadang boleh luka. Kepala kita ini bagian luarnya terkadang boleh sakit, boleh luka, namun dalamnya jangan sampai sakit. Karena kalau dalamnya sakit, maka pola pikir kita menyimpang dari agama, nurut sak karepe diri. Maka itu harus dijaga otaknya.
Kemudian yang kedua, wa tahfadul batna wa ma hawa. Jaga perut dan isinya. Jangan biarkan seteguk air pun yang haram masuk ke dalam perut kita. Jangan biarkan sedikit saja yang haram kita masukkan ke dalam perut kita. Sekarang ini banyak orang ngaku Islam, namun banyak pula yang memenuhi perutnya dengan sesuatu yang haram-haram. Makanannya haram, minumannya haram, dari hasil korupsi, dari hasil menipu, dari hasil palsu tanda tangan, dan lain sebagainya, dari hasil riba. Padahal ngakunya Islam. Kalau sudah menjadikan Islam sebagai jalan hidup, kewajiban dari Allah itu tunduk patuh pada aturan Islam. Udkhulu fis silmi kafah, totalitas dengan aturan Islam. Dengan kata lain, kalau tidak mau dengan aturan Islam, ya jangan jadi orang Islam. Maka akan bebas. Kalau kita tidak mau dengan aturan Islam, gampang keluar dari Islam. Jangan jadi orang Islam, maka akan terbebas dari aturan Islam. Namun saat hati ini tetap memilih Islam sebagai jalan hidup, tidak ada cara lain selain mengikuti asilmu aturan Islam secara totalitas. Termasuk aturan Islam itu kita harus menjaga kepala sak isine, perut sak isine. Jangan biarkan sesuatu yang haram meski hanya sedikit masuk ke dalam perut kita. Sesulit apapun kita mencari yang halal, tetap usahakan mencari yang halal. Bahkan jika yang tersisa dari yang halal itu hanya akar pepohonan, itu yang kita makan. Jangan kepingin lainnya. Karena kalau kita memasukkan yang haram-haram, hancur nanti hidup kita. Dunia akhirat hancur sudah. Di dunia dihinakan oleh Allah, di akhirat disiksa oleh Allah, hanya gara-gara memenuhi hawa nafsu, hanya gara-gara tidak sabar dalam mencari yang halal. Zamane edan yo wis ben ning aja melu edan. Resikonya kan di dunia hanya tidak keduman, itu saja. Tetapi kalau di akhirat tidak hanya keduman tok, turah-turah itu nanti. Resiko kita tidak ikut edan kan di dunia hanya tidak keduman. Biarkan mereka orang-orang yang tanpa iman itu yang dapat bagian dunia. Kita tidak usah neri, tidak usah kepingin. Bagian mereka ya hanya sedikit di dunia ini saja. Di akhirat tidak dapat bagian lagi. Dia akan mendapatkan siksa bertubi-tubi. Maka dijaga. Dan orang yang malu, kalau pengen malu pada Allah, ingat mati. Ingat mati. Wa tatadzakkaral mauta wal bila. Ingat terus kematian, perbanyak mengingat kematian. Karena ketika hidup di dunia ini kita tidak punya malu kepada Allah dalam arti terus bermaksiat kepada Allah, hakikatnya kita sedang meniti jalan kehancuran. Ingatlah kematian, ingatlah kehancuran. Dunia ini tidak selamanya. Kita sedang antri satu persatu. Kapan kita akan berangkat kembali kepada Allah?
Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa terlepas dari yang namanya kematian. Sekuat apapun dia, setinggi apapun pangkat dan jabatannya, sekaya apapun dia, setinggi apapun pendidikannya, tetap akan menemui yang namanya kematian. Dunia ini sementara, kenikmatannya menipu, kenikmatannya sedikit, bukan sesuatu yang terpenting dunia ini. Ibarat hanya tempat kita bersinggah sementara waktu menunggu hari keberangkatan. Apakah hari ini, atau esok, atau lusa, atau pekan depan, kita tidak tahu. Berapa banyak saudara-saudara kita yang Ahad kemarin diizinkan oleh Allah bersama dengan kita di sini, namun saat ini sudah tidak bisa, karena sudah selesai amanah hidup dari Allah. Bukan tidak mungkin Ahad depan kita pun sudah tidak berada di sini, tidak berada di dunia ini. Maka perbanyak mengingat kematian, niscaya kita akan malu bermaksiat kepada Allah. Dan mati itu bisa sewaktu-waktu, tidak kenal persiapan dulu. Yang namanya mati tidak harus menunggu orangnya tobat dulu. Yang namanya mati tidak harus menunggu orangnya siap dulu. Di mana-mana bisa kita menemui yang namanya kematian. Entah di sini, entah saat kita pulang nanti di perjalanan, atau saat kita di rumah sekalipun, bisa kita menemui yang namanya mati. Maka perbanyak mengingat kematian dan kehancuran. Kalau di dunia ini bermaksiat kepada Allah tanpa mau tobat, hancur itu nanti di hadapan Allah sudah. Isi otaknya, isi kepala akan ditanya, akan dihisab, isi perutnya akan dihisab, semuanya akan dihisab. Maka akan hancur kalau ternyata yang kita lakukan adalah melanggar ketentuan agama Allah. Maka akan hancur sudah. Di hadapan Allah semuanya tidak bermanfaat kecuali amal yang bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. La yanfa' harta, anak cucu, suksesnya, keturunan dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya, mendatangkan banyak harta, kalau sudah sampai di hadapan Allah semua itu la yanfa', tidak bermanfaat. Hanya satu yang bermanfaat di hadapan Allah nanti, yaitu qalbun salim, hati yang suci, hati yang bening, hati yang lurus, yang ikhlas mengikuti ketentuan Allah sejak kita di dunia ini. Hanya itu yang bermanfaat. Dan hari itu pasti datang, pasti terjadi hari itu, tidak mungkin tidak. Ya, maka kalau kita ingin malu kepada Allah, pesan Nabi tadi dilaksanakan betul. Jaga isi kotak kita, isi kepala, pola pikirnya pola pikir Qur'ani, pola pikir sesuai dengan tuntunan Rasul. Jangan pola pikir hawa nafsu, jangan pola pikir setan. Kemudian jaga isi perutnya, jangan memasukkan yang haram meski hanya sedikit. Perbanyak ingat kematian, perbanyak kehancuran jika kita terus maksiat kepada Allah. Kemudian jadikan akhirat sebagai tujuan utama, bukan dunia ini. Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya.
menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, sehingga tidak akan terlena, tidak akan tertipu oleh gemerlapnya dunia. Ketika Allah titipkan pangkat, titipkan kekayaan, dia jaga betul amanah itu untuk mendekat kepada Allah. Tidak silau dengan pangkatnya, tidak silau dengan hartanya, tidak silau dengan titel akademiknya. Kalau dia silau, berarti tertipu dengan gemerlapnya dunia. Dia akan memandang rendah orang yang secara kekayaan berada di bawahnya. Dia akan menyombongkan diri di hadapan orang yang kebetulan secara akademik pendidikan berada di bawahnya. Dia akan menyombongkan diri di hadapan orang yang secara pangkat jabatan berada di bawahnya. Orang yang seperti ini berarti menjadikan dunia tujuan utamanya, pasti akan hancur dan binasa, karena dia tidak punya malu. Dikira kemuliaan itu hanya dari pangkat, jabatan, harta, pendidikan yang tinggi. Maka kita jangan silau, jangan cari kemuliaan yang seperti itu kalau tidak bisa menjadikan kita lebih dekat pada Allah. Kemuliaan yang kita cari adalah kemuliaan di sisi Allah. Coba ingat kembali itu Fatir ayat 10. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'ah ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Surat Fatir nomor surat 35 ayat 10. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'atul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Cari kemuliaan di sisi Allah. Caranya bagaimana? Mengedepankan akhirat, mengutamakan akhirat. Jangan silau dengan gemerlapnya dunia. Jangan tertipu dengan keindahan dunia. Orang yang tertipu dengan keindahan dunia, segala cara akan dia lakukan untuk meraih kehormatan dunia, meskipun dengan cara yang jahat dia akan lakukan. Namun ingat, kemuliaan itu tolak ukurnya bukan di dunia. Kita mulia di dunia itu kalau mengikuti petunjuk Allah, tuntunan Rasulullah, maka akan dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Maka orang yang betul-betul malu kepada Allah, dia akan mengedepankan akhiratnya sehingga tidak tertipu oleh gemerlapnya dunia. Dia tunduk patuh betul di setiap langkahnya, setiap tarikan nafasnya, bahkan setiap detik, setiap menit, setiap waktunya terus terjaga dalam bimbingan Allah dan Rasulnya. Ingat terus kepada Allah. Kalau itu dilakukan, maka kata Nabi kita, faman fa'ala dzalika faqad istahya, yakni minallahi haqqal haya. Siapa yang bisa melakukan yang demikian, menjaga kepala dan isinya,
menjaga perut dan isinya, banyak mengingat kematian dan kehancuran, mengutamakan kehidupan akhirat, tidak tertipu dengan keindahan dunia, itulah orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Dah, nggak usah neko-neko untuk meraih hormat manusia, nggak usah neko-neko dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan rencana-rencana jahat agar manusia hormat, dengan tipu daya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Wa makru ulaika huwa yabur. Semua rencana jahat yang dilakukan, yang direncanakan pasti akan hancur. Karena rencana jahat itu berarti melawan ketentuan Allah, pasti akan hancur. Ya kan, yang lagi viral ini, nah, rencana jahat hancur itu, nggak akan sukses. Allah akan bongkar satu persatu. Maka kita, jangankan kita, Fir'aun loh rencana jahatnya hancur lebur. Dia punya kekayaan, punya bala tentara yang kuat, merencanakan jahat, menentang Allah, ingin membunuh Nabiullah. Segala rencana dia atur sedemikian rupa. Di awal tampaknya akan mendapatkan kemenangan. Dia melawan Allah kok. Hancur lebur, akhirnya mati jadi mayat mengambang, tiada guna. Menjadi pelajaran bagi generasi sesudahnya. Oh, ini toh ternyata orang yang sombong, yang angkuh sampai mengaku Tuhan, sampai menentang Allah, durhaka terus pada Allah. Fir'aun dengan kekuatan dahsyat seperti itu saja, rencananya jahat, hancur lebur. Apalagi hanya kita. Kita sudah tidak usah kepingin merencanakan jahat, apapun bentuknya, dimanapun tempatnya. Baik rencana jahat dalam pekerjaan, ya, ingin menyingkirkan orang yang tidak disuka dari pekerjaannya, atau rencana-rencana jahat yang lain dalam keluarga, semuanya akan hancur sudah. Tidak akan ada satupun rencana jahat yang berhasil. Pada akhirnya nanti, pada waktunya nanti, Allah akan bongkar semuanya. Allah akan tunjukkan kemahakuasaannya. Tidak ada satupun rencana jahat yang akan berhasil. Maka malulah pada Allah dengan sebenar-benar malu, dengan cara-cara yang Rasul pesankan tadi. Itu lakukan dengan sebaik-baiknya, laksanakan dengan semaksimalnya. Jaminan dari Nabi, kalau itu bisa dilakukan, maka itulah orang yang benar-benar malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Ya, ada lagi.